Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bertemu lagi dalam pelajaran sejarah, khususnya sejarah untuk tingkat SMA. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai revolusi industri. Pada minggu kemarin, kita sudah belajar mengenai peristiwa Aufklärung. Seperti yang kita ketahui, abad pencerahan atau Aufklärung ini ternyata telah membawa perubahan besar sehingga melahirkan sebuah peristiwa yang dampaknya dapat kita rasakan sampai saat ini. Nah, peristiwa apakah yang dimaksud itu? Jadi peristiwa besar yang dimaksud ini adalah revolusi industri. Nah, revolusi industri adalah perubahan radikal, yaitu dengan ditinggalkannya produksi barang dan jasa yang menggunakan tangan manusia atau manual beralih dengan menggunakan mesin. Artinya, di sini adalah yang awalnya menggunakan cara manual beralih menggunakan mesin. Kemudian istilah revolusi industri ini diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19. Lalu istilah itu dipopulerkan oleh sejarawan Inggris yang bernama Arnold Toynbee. Berikutnya adalah faktor apa yang mendorong munculnya revolusi industri. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mendorong munculnya revolusi industri. Di antaranya adalah 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi pada abad pencerahan atau Aufklärung ternyata mempunyai peran penting dalam revolusi industri. Hal ini dapat kita lihat dalam slogan Sapere Aude yang mengusung rasionalitas, kebebasan, kreativitas setiap individu yang telah mendorong munculnya para kaum cendekiawan. Sehingga dari hal ini muncullah para orang-orang yang tercerahkan untuk mencapai kesejahteraan atau kemajuan suatu zaman. Yang kedua adalah munculnya kaum kelas menengah baru. Nah, yang dimaksud dengan kaum kelas menengah baru ini adalah kaum dari para pedagang dan usahawan sukses. Jadi, perdagangan Inggris dengan dunia timur atau Asia sangat menguntungkan, terutama perdagangan rempah-rempah. Dengan demikian, maka cadangan modal negara Inggris di Bank England menjadi besar. Nah, besarnya modal inilah yang memudahkan pelaku usaha untuk meminjam uang dalam rangka mengembangkan usahanya, sehingga muncul industri skala kecil dan besar. Kemudian yang ketiga, itu adalah adanya kolonialisme dan imperialisme. Maksudnya di sini adalah ketika itu Inggris melihat keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam meraup keuntungan di negeri jajahan. Nah, tak mau ketinggalan, Inggris pun mengikuti jejak keberhasilan Portugis dan Spanyol, yaitu ketika abad ke-16 Inggris membentuk imperiumnya sendiri. Kemudian guna bersaing dalam hal perdagangan internasional, Inggris ini membentuk sebuah kongsi dagang yang bernama EIC. Nah, pembentukan EIC ini membuat banyak pedagang dan kelas menengah Inggris mengenal dunia timur atau Asia dan Afrika. Nah, berikutnya adalah bagaimana jalannya peristiwa revolusi industri ini. Jadi peristiwa revolusi industri itu dibagi menjadi dua tahapan. Ada revolusi industri tahap pertama, kemudian yang kedua itu adalah revolusi industri tahap kedua. Nah, pada slide video ini saya akan membahas mengenai jalannya revolusi industri tahap pertama. Jadi revolusi industri itu pertama kali muncul di Inggris sekitar tahun 1750-an. Kemudian berkembang dengan cepat ke seluruh daratan Eropa. Contohnya adalah ke negara Belanda, Prancis, dan Jerman. Sedangkan di kawasan Asia sendiri, revolusi industri ini dipelopori oleh negara Jepang, yaitu dengan ditandai adanya suatu periode yang bernama restorasi Meiji. Nah, tahukah kalian bahwa kain yang kalian pakai sekarang ini merupakan produk awal dari revolusi industri? Mengapa bisa dikatakan demikian? Jadi pada awal mula revolusi industri itu,
Penemuan peralatan pabrik hanya terbatas dalam hal tekstil atau kain. Artinya, penemuan lain belum berkembang secara pesat. Nah, pada saat itu, seorang tokoh yang bernama John Kay membuat sebuah kumparan sederhana untuk memintal sebuah kapas. Kemudian pada tahun 1767, James Hargreaves menyempurnakan kumparan buatan John Kay ini, sehingga menjadi sebuah mesin pemintal benang yang disebut spinning jenny. Nah, ternyata mesin buatan James Hargreaves ini menjadi salah satu kreasi yang inovatif dan revolusioner dalam industri tekstil yang bertahan selama 50 tahun ke depan. Penemuan mesin katun atau tekstil itu telah memulai produksi massal skala pabrik. Dalam hal itu berkembang pula yang namanya kapitalisme. Jadi kaum kapitalis atau orang yang memiliki modal membeli banyak mesin dan membangun sebuah pabrik. Mereka mempekerjakan karyawan dan memproduksi barang dengan skala yang besar. Nah, dengan produksi massal ini, maka biaya produksi menjadi lebih murah dan harga barang menjadi terjangkau. Nah, kemudian pada saat revolusi industri pertama ini, ada sebuah penemuan yang dianggap sebagai penunjang munculnya industri-industri besar di dunia, yaitu adalah penemuan mesin uap sebagai penunjang industri. Jadi seorang tokoh yang bernama Thomas Newcomen berhasil menemukan energi atau bahan dasar yang berasal dari uap air. Namun karena dinilai kurang efisien, maka pada tahun 1769 James Watt menyempurnakan mesin uap buatan Thomas Newcomen ini. Kemudian hasil temuan James Watt ini kelak menjadi inspirasi bagi penemuan teknologi lainnya dalam bidang industri. Nah, dalam perkembangannya, mesin pemintal buatan James Hargreaves ini digantikan dengan mesin buatan Edmund Cartwright yang digerakkan dengan mesin uap pada tahun 1785. Nah, mesin pemintal tenaga uap buatan Edmund ini dinilai mampu menghasilkan produksi lebih banyak. Kemudian tahun 1783, Marquis de Joffre Albert berhasil menggunakan mesin uap untuk menggerakkan kapal, sehingga pengiriman hasil industri semakin mudah. Nah, sedangkan tahun 1802, William Symington ini menemukan sebuah teknologi transportasi yang bernama kapal kincir. Nah, penemuan mesin uap juga merambah pada perkembangan transportasi darat. Contohnya, pada tahun 1804, Richard Trevithick berhasil menemukan lokomotif uap pertama di dunia. Kemudian lokomotif uap itu disempurnakan kembali oleh George Stephenson menjadi kereta api penumpang. Nah, penggunaan lokomotif ini tentu saja akan memudahkan pengiriman barang produksi pabrik ke tempat yang dituju. Artinya, ada efisiensi waktu dalam hal penggunaan lokomotif ini. Nah, jadi kesimpulannya, bahwasanya penemuan mesin uap telah mengubah dunia, yaitu muncul berbagai moda transportasi lebih cepat menggantikan kuda dan kereta kuda. Nah, kemudian transportasi ini membuat pusat pemukiman mulai bergeser ke tepian sungai. Nah, disinilah awal terbentuk kota-kota kecil yang ramai dan pusat industri-industri kecil. Nah, itulah sekilas materi mengenai revolusi industri tahap pertama. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar bawah ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.